Shalom, selamat pagi anak-anakku yang manis. Anak-anakku, hari ini hari Minggu, hari kita beristirahat dan hari kita beribadah kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Yuk, bangkit berdiri. Kok ada yang masih ngantuk? Ayo. Baik kelas Korintus, Galatia, Efesus mana? Roma mana ya? Tesalonika, halo. Yuk, ada semangat toh? Bangun, bangkit, berdiri. Kita akan mulai dengan satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Yuk bersukaria. Tepuk tangan yuk. Senang sekali di hari yang bahagia ini kita dipertemukan kembali ya. Juga terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah mendampingi anak-anak. Mungkin juga ada bapak-bapak ya. Ya, kita sangat bersyukur karena kita diizinkan kembali mengikuti ibadah online Minggu Ceria. Tadi anak-anak sudah semangat ya, ikut menyanyi hari ini harinya Tuhan. Sekarang anak-anak semangat untuk berdiri. Mari kita berdiri semuanya ya. Kita siap untuk berdoa di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan memperhatikan kami. Kami boleh mengikuti ibadah Minggu Ceria lagi. Berkati kami sekalian Tuhan, supaya kami terus dapat memuji dengan mulut kami untuk memuliakan Tuhan Yesus. Dengan hati kami dapat mengikuti dengan segenap hati untuk berdoa dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak yang baik Tuhan, maka berkatilah kami. Keseluruhan acara Minggu Ceria ini kami percayakan dalam pimpinan Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami. Amin. Dipersilahkan untuk kembali anak-anak duduk. Kita ikuti acara berikutnya. Anak-anakku, di sebuah peribahasa ada kata-kata begini. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Yes, good. Nah, di dalam Tuhan, kalau kita bergumul, bersatu, dengar-dengaran firman Tuhan, nurut firman Tuhan, karakter kita sedikit demi sedikit akan diubahkan dari yang dulu males, jadi lebih baik tidak males. Dari yang dulu nakal bandel, tidak nakal lagi karena kita diubahkan oleh Tuhan Yesus. Lagu ini kita akan pujikan sedikit demi sedikit. Yuk kita akan menjadi lebih baik di dalam Kristus karena kita anak-anak
Tuhan. Yuk, sedikit demi sedikit. Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Sedikit demi sedikit, yuk lagi. Sedikit demi sedikit, tiap hari, setiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, tunggu dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Anak-anakku yang manis, kita akan siap-siapkan ya diri kita, hati kita untuk sebentar lagi berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita siapkan dulu yang duduknya lari-lari tuh tidak tenang. Ayo duduk dulu yang tenang ya. Yuk, sama-sama kita akan mengundang Yesus, memanggil Yesus masuk dalam hatiku, menuntun hidupku, menyucikan hidupku Tuhan Yesus, supaya kita jadi anak Tuhan Yesus, mendengarkan firman dengan tenang. Mari kita pujikan lagu ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yuk. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil,
hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak juga sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan memimpin kami, sehingga firman Tuhan dapat kami sampaikan dengan baik. Dan anak-anak juga bisa menerima dengan baik dan memperlakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia 1 ayat yang pertama, dilanjutkan ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Tapi sebelumnya Bu Win mau tanya dulu, siapa anak-anak yang memiliki cita-cita di dalam kehidupannya sekarang ini? Ada beberapa teman dari anak-anak yang sudah menyebutkan, aku cita-citanya ini, aku cita-citanya ini. Ya, kita bisa lihat ya. Hai Jess. Jessie, cita-citanya apa ya? Saya cita-citanya jadi dokter hewan. Oke, terima kasih Jess. Hai Cindy, Cindy cita-citanya apa? Cita-citaku ingin menjadi dokter. Cita-citaku ingin jadi koki yang pintar masak. Cita-cita saya ingin menjadi dokter supaya bisa menyembuhkan orang sakit. Hai Andre. Ya, Miss. Andre cita-citanya apa? Menjadi pilot. Oke, terima kasih. Itu sebagian dari teman-teman kalian yang memiliki cita-cita. Semua orang pasti memiliki cita-cita dalam kehidupannya. Ada bermacam-macam cita-cita yang mereka sebutkan. Dan itu baik. Cita-cita itu membuat kita semangat untuk belajar dengan sungguh-sungguh sehingga cita-cita itu bisa dicapai. Ya, sama seperti cerita hari ini tentang Yeremia. Kita akan belajar lewat cerita Yeremia hari ini yang nanti anak-anak bisa lihat videonya. Ada apa dengan Yeremia? Apakah cita-citanya Yeremia? Dan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Yeremia? Yeremia bin Hilkia adalah keturunan imam yang hidup pada masa 5 generasi raja-raja Yehuda, yaitu Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, dan Raja Zedekia. Suatu hari, Tuhan memanggil Yeremia menjadi nabi Tuhan. Awalnya, Yeremia menolak karena ia tidak pandai bicara dan masih muda. Tetapi Tuhan berjanji menyertai Yeremia. Tuhan juga memegang mulut Yeremia dan menaruh perkataannya di mulut Yeremia. Yeremia mendapatkan 2 penglihatan dari Tuhan, yaitu ada sebatang dahan pohon badam dan ada periuk mendidih datang dari utara. Arti penglihatan itu adalah negeri Yehuda akan mendapatkan hukuman dan dikalahkan oleh musuh mereka yang datang dari utara.
negeri Yehuda akan dihukum karena mereka terus-menerus menyembah berhala. Melalui Yeremia, Tuhan berfirman mengajak bangsa Israel dan Yehuda berbalik dari dosa-dosa mereka dan kembali hanya menyembah Tuhan Allah Israel. Setelah itu, Yeremia berulang kali menyampaikan firman Tuhan bahwa bangsa Yehuda akan mendapatkan malapetaka sebagai hukuman Tuhan atas kejahatan mereka. Bangsa Yehuda dihukum karena sekalipun mereka melakukan ritual ibadah yang sepertinya baik, mereka tetap hidup dalam dosa-dosa, yaitu menyembah Allah lain, para nabi dan imamnya menyebarkan pengajaran palsu, menolak pengajaran Tuhan, mencuri, membunuh, berzinah, dan bersumpah palsu. Hukuman yang akan menimpa mereka adalah akan datang bangsa dari utara yang menyerang dan mengalahkan bangsa Yehuda. Kemudian banyak rakyat Yehuda yang akan mati dan tanah Yerusalem dan Yehuda akan menjadi sunyi sepi. Itulah kisah dari Yeremia. Anak-anak sudah mengenal ya. Nah, coba untuk bacaannya, anak-anak sudah mempersiapkan Alkitabnya ya. Ayo kita dibuka sama-sama. Yeremia 1 ayat yang pertama, kemudian dilanjutkan ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama ya. Yeremia 1 ayat yang pertama dilanjutkan ayat keempat sampai 10. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Ayat yang keempat, Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ya, firman Tuhan hari ini adalah tentang Yeremia. Tadi anak-anak juga sudah melihat videonya, sudah melihat filmnya, dan ceritanya juga anak-anak sudah tahu. Yeremia dipanggil dan diutus. Nah, anak-anak sudah tahu ya Yeremia berasal dari mana, dan Yeremia itu siapa. Dan waktu itu mungkin Yeremia juga sama seperti anak-anak, memiliki cita-cita. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana buat Yeremia yang lebih baik lagi. Waktu itu Yeremia menerima utusan dari Tuhan
Tapi Yeremia merasa seperti enggak sanggup karena dia masih muda. Waktu itu di Alkitab tidak dikatakan ya Yeremia usia berapa, tapi hanya diketahui Yeremia masih muda. Nah, Yeremia merasa ragu-ragu karena dia merasa orang yang kurang pandai berbicara. Padahal dia tahu kebudayaan waktu itu, kalau orang yang diberikan tugas untuk memberitakan sesuatu, itu harus orang yang sudah tua, sudah berpengalaman. Dia takut karena aku tidak bisa berkata-kata yang baik, mungkin yang bagus ya, seperti yang mereka inginkan. Dia merasa ragu-ragu. Dia takut nanti ketika dia memberitakan sesuatu, dia akan ditolak. Orang tidak akan bisa menerima dia. Mereka akan meremehkan orang-orang yang masih muda. Tetapi ketika Yeremia mengatakan keraguannya, Tuhan memberikan sesuatu kepada Yeremia, bahwa Tuhan akan menyertainya ketika dia menerima tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan punya rencana yang lebih lagi dalam diri Yeremia, di dalam kelemahannya, di dalam kekurangannya. Itu menurut Yeremia tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan. Tuhan akan selalu menyertainya. Tuhan memiliki sesuatu yang bisa meyakinkan Yeremia bahwa aku akan selalu menolong engkau. Ya, Yeremia merasa yakin, ya. Karena tadi disebutkan di dalam Alkitab bahwa Tuhan sudah mengenal Yeremia lebih dari yang Yeremia pikirkan. Bahkan sebelum Yeremia terbentuk dalam rahim ibunya, Tuhan sudah mengenal dia. Nah, ternyata ada sesuatu yang akan diberikan oleh Tuhan untuk Yeremia, dan tugas itu bukan tugas yang ringan, tetapi karena Tuhan berjanji akan menyertainya selalu, Yeremia mau menerima panggilan itu dan mau diutus oleh Tuhan. Nah, jadi anak-anak, kalau anak-anak punya cita-cita, itu bagus. Itu akan berikan semangat. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang lebih buat anak-anak. Jadi untuk melakukan segala sesuatunya, anak-anak jangan merasa takut. Karena Tuhan setia. Tuhan menyertai anak-anak. Tuhan memberikan kemampuan dari yang anak-anak pikirkan. Karena Tuhan lebih mengenal anak-anak, lebih dari yang anak-anak pikirkan. Ya. Melalui cerita hari ini, Bu Wiwin yakin anak-anak akan semakin yakin akan penyertaan Tuhan. Jadi jangan merasa takut, merasa malu, ataupun merasa rendah diri karena kekurangan yang kita miliki. Jadi kita kurang bisa bergerak. Malu untuk melayani Tuhan. Malu untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan. Malu untuk melakukan tanggung jawab yang harusnya anak-anak lakukan. Jangan takut ya. Tuhan menyertai anak-anak selalu. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa sebelum kita tutup Alkitab hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk firman pada hari ini. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang akan selalu menyertai dan memimpin kami. Berkati setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan. Mereka yang memiliki cita-cita, berikanlah semangat senantiasa untuk bisa mengerjakan tanggung jawab dan tugas yang harus mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya
Mari anak-anak, bersama kita akan menghafalkan ayat super hari ini, terambil dari Yeremia 1 ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Kita ulangi satu kali lagi ya bersama-sama. Yeremia 1 ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Selamat menghafalkan anak-anak. Nah, anak-anak, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman. Dan biarlah firman yang telah kita dengarkan itu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi dapat bertumbuh di dalam hati kita dan juga dapat berbuah. Bisa ya anak-anak? Bisa dong, anak hebat pasti bisa. Nah, ini sudah selesai untuk ibadahnya, namun biarlah kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk kita mau berdoa untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati ibadah online kami pada pagi hari ini. Dan biarlah ya Bapa, Engkau yang akan menolong setiap kami, sehingga setiap pujian yang telah kami nyanyikan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan juga ya Bapa, Engkau yang akan tolong setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami dan juga dapat bertumbuh dan berbuah dalam setiap keseharian kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami bersama-sama juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing yang selalu setia membimbing kami, menolong kami, memampukan kami, serta menemani kami ketika kami beribadat. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kiranya Engkau juga yang mengampuni setiap salah dan dosa kami ketika beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi gak kerasa ya, ibadah online ini akan berakhir. Tetapi persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan teman-teman sesama terus ada setiap saat. Kita akan tutup ibadah kali ini dengan satu lagu, Dengar Dia Panggil. Tuhan memanggil kita dan kita jawab ya ya ya. Dan kita akan bergirang karena Tuhan Yesus cinta pada saya. Nyatakan cinta kita kepada Tuhan Yesus juga. Yuk bangkit berdiri, dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Panggil, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan,
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.